Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninda Nurmalita, mahasiswi pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2018. Untuk memenuhi tugas praktik pendidikan keluarga, kelompok A1 jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, maka saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai pelatihan penggunaan aplikasi Google Classroom. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada orang tua yang memiliki anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar terkait dengan cara penggunaan aplikasi Google Classroom. Dengan harapan kelompok sasaran dapat memahami serta menirukan cara penggunaan aplikasi Google Classroom guna menunjang pembelajaran anak. Sebelum dilanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu Google Classroom. Google Classroom adalah platform gratis berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran pendidik dan murid. Para murid bisa menerima dan mengumpulkan tugas langsung di Google Classroom. Begitu juga para guru yang dapat mengatur dan menilai progres murid-muridnya sambil tetap terhubung dari manapun juga. Layanan Google Classroom ini dapat sangat mengurangi penggunaan kertas dan mempermudah proses pembelajaran, apalagi jika dilakukan secara jarak jauh. Berikut ini adalah fitur yang ada dalam Google Classroom yang dibagi berdasarkan pihak yang menggunakannya. Yang pertama yaitu fitur untuk guru. Fungsi pertama yang dapat digunakan oleh para guru dalam Google Classroom adalah membuat kelas, memberikan tugas, dan melakukan penilaian tanpa menggunakan kertas. Guru bisa menambahkan materi dari YouTube, survei Google Forms, dan dokumen lain yang ada di Google Drive, serta melakukan sesi tanya jawab dengan murid. Mereka juga bisa memberikan undangan kepada wali dan orang tua untuk melihat rangkuman atas hasil pembelajaran anak dan juga tugas-tugas yang mungkin diberikan. Karena terhubung melalui internet, semua ini bisa dilakukan secara real time. Jadi, fitur-fitur yang ada dalam Google Classroom sangat mempermudah pekerjaan guru. Fitur untuk murid. Murid dapat mengetahui langsung tugas yang diberikan serta mengumpulkannya langsung di Google Classroom. Mereka juga bisa mengecek hasil penilaian dari gurunya. Nah, fitur lain yang dapat digunakan oleh murid di Google Classroom adalah berinteraksi dalam kelas yang diadakan, baik itu melalui email maupun langsung di aplikasi. Fitur untuk orang tua murid. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, orang tua murid juga bisa memiliki akses ke Google Classroom. Mereka bisa mendapatkan email secara rutin mengenai hasil kerja anaknya dan juga melihat semua aktivitas yang dijalankan. Kalau biasanya pihak sekolah harus menghubungi melalui grup orang tua murid atau bahkan satu persatu, Google Classroom membuat mereka bisa melakukan itu semua dari satu platform. Keunggulan Google Classroom. Yang pertama, guru bisa melakukan beberapa tugas dari satu tempat. Seperti yang sudah disebutkan berkali-kali tadi, guru dan pihak administrasi bisa melakukan hampir semua tugasnya langsung dari sini. Mereka bisa memberikan tugas, menyiapkan materi pembelajaran, memberikan nilai, dan menghubungi pihak orang tua langsung dari Google Classroom. Ketika butuh menambah materi di tengah-tengah kelas, guru bisa mengambil dokumen yang sudah tersimpan di Google Drive atau materi apapun yang ada di internet. Kedua, komunikasi dan kerjasama lancar. Keunggulan dari Google Classroom adalah komunikasi dan kerjasama jadi lebih lancar dari manapun peserta kelas berada. Guru dapat memulai kelas, memberikan tugas yang bisa dikerjakan bersama-sama, dan murid bisa melakukan diskusi untuk mengerjakannya.
Jadi, kalau tiba-tiba ada yang merasa kesulitan dan butuh bantuan, mereka hanya perlu menanyakan langsung di diskusi saja. Tak hanya dengan murid saja, komunikasi dengan orang tua juga jadi lebih mudah, karena mereka akan mendapat laporan secara rutin. Ketiga, dokumen tersimpan dengan rapi dan aman. Keunggulan utama lainnya dari Google Classroom adalah semua dokumen tersimpan dengan aman dan terintegrasi dengan produk Google lainnya. Jadi, baik guru maupun murid tak perlu lagi repot-repot memilah dari tumpukan kertas yang berantakan untuk mencari apapun itu. Guru bisa menyimpan bahan ajar di satu folder, sama halnya dengan murid yang bisa menyimpan semua tugas dan ujian di folder mereka sendiri. Tak hanya itu, karena Google Classroom terintegrasi dengan Google Suite for Education, hal ini berarti tidak ada iklan yang akan lewat di dalamnya. Maka dari itu, tak perlu takut ada data yang digunakan untuk kebutuhan iklan dan lain-lain. Itu dia penjelasan seputar apa itu Google Classroom, fitur yang tersedia dan juga keunggulannya. Intinya, Google Classroom adalah layanan yang mempermudah semua pihak melalui dari guru sampai orang tua murid. Nah, untuk itu mari kita simak cara penggunaan aplikasi Google Classroom. Pertama, masuk ke pencarian Google, kemudian ketik Google Classroom, lalu enter. Kemudian pilih Google Classroom. Setelah masuk ke halaman Google Classroom, kita klik tanda tambah dan pilih gabung ke kelas. Selanjutnya, isi kode kelas yang sudah diinformasikan oleh guru. Kita buka WhatsApp, kemudian kita copy kodenya, lalu kita kembali ke Google Classroom dan kita paste, kemudian klik gabung di pojok kanan atas. Jika sudah bergabung, kita akan masuk ke halaman awal kelas. Di halaman ini, pada menu forum, kita dapat langsung melihat informasi tentang materi dan juga tugas yang diposting oleh guru. Selain itu, kita juga dapat melihat pengumuman dan juga berkomunikasi langsung dengan guru dan anggota di kelas tersebut. Jika ingin melihat tugas, pilih postingan tugas atau bisa juga pilih tugas kelas. Kemudian klik tugas 1 dan pilih lihat tugas. Setelah masuk ke halaman tugas, kita hanya perlu mengikuti instruksi tugas yang diberikan oleh guru. Perlu diperhatikan juga batas waktu pengumpulan tugas yang tertera. Jika kita sudah menyelesaikan tugas dan ingin menyerahkannya, pilih menu tambah atau buat. Selanjutnya, kirimkan tugasnya melalui beberapa pilihan. Jika dalam bentuk file,
pilih file, kemudian pilih file yang ada di dalam laptop atau HP, dan selanjutnya klik upload atau buka. Untuk memastikan file yang dikirim, klik bagian file yang sudah terupload tadi. Jika sudah pasti benar, pilih serahkan, kemudian klik lagi serahkan. Jika kita ingin membatalkan pengiriman, klik saja batalkan pengiriman. Nah, pengiriman tugas telah selesai. Kita juga dapat melihat teman-teman lainnya di kelas dengan memilih menu anggota. Di kelas ini tidak ada teman yang lain karena ini hanyalah simulasi. Namun di kelas sebenarnya akan tampak anggota lain yang tersusun ke bawah.